Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan denah yang telah saya rancang. Pada hal ini adalah denah pabrik produksi steril. Eh, Denah ini perlu diperhatikan dalam penyusunan dan beberapa ketentuan dan persyaratan, karena sediaan steril ini merupakan produk farmasi yang telah dijamin tidak mengandung mikroorganisme dan patogen, sehingga tentunya memerlukan keamanan dan keabsahan dalam produksi. Nah, lalu menurut CPOB itu, ruangan produksi pembuatan sediaan steril itu dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Hal ini didasarkan pada jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi operasional dan non-operasional. Kemudian ada juga klasifikasi area terbagi menjadi unclassified area, white area, gray area, dan black area. Nah, untuk kemudian pada gambar di layar itu dapat dilihat nama-nama pembagian ruangan-ruangan berdasarkan fungsi dan juga eh, kegiatan yang ada pada pabrik produksi sediaan steril ini. Kemudian terdapat pula lambang-lambang seperti tanda plus, itu ada 3 plus, 2 plus, dan 1 plus, dan juga ada min. Nah, tanda 3 plus ini itu menandakan tekanan udara yang tinggi. Nah, tekanan udara yang tinggi pada suatu ruangan itu akan mengalir ke udaranya itu akan mengalir ke ruangan dengan tekanan udara yang lebih rendah. Misalnya eh, udara pada ruangan 3 plus ini akan mengalir pada ruangan sebelahnya, yaitu dengan tanda tekanan udara 2 plus. Lalu kemudian lalu seterusnya 2 plus ke arah 1 plus. Nah, untuk tanda tekanan udara minus ini adalah untuk agar udara itu tidak kembali ke ruangan sebelahnya, agar tidak terjadi kontaminan. Nah, biasanya itu di sini saya menggambarkan udara dengan tekanan lebih tinggi itu pada ruangan eh, dalam kegiatan produksi sediaan sterilnya seperti 1A, 1B, 2 dan 3. Lalu kemudian bertahap turun menjadi 2 plus itu pada ruangan-ruangan seperti pembuatan WFI, pembuatan purified water, kemudian ruangan IPC, dan lalu kemudian ke ruangan dengan tekanan 1 plus itu ruangan labeling dan juga area-area seperti koridor. Namun koridor ini saya buat negatif karena mengingat ini adalah koridor di dekat pintu luar, sehingga eh, dan juga terdapat ruangan-ruangan tertentu di sini agar udara dari koridor tidak masuk ke ruangan yang berada pada ruangan dengan tekanan udara yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu terdapat pula alur barang. Nah, alur barang ini dimulai dari barang masuk dari pintu sebelah kiri itu menuju ruangan penyimpanan barang. Bahan ini adalah bahan steril. Lalu terdapat juga staging bahan. Nah, ini kotak-kotak seperti hijau, hijau seperti ini itu eh, saya lambangkan dengan ini. Itu berarti eh, kotak material auto eh, airlock, atau dapat juga material box. Jadi eh, apa bahan setelah diterima di sini akan dipersiapkan di area ini untuk kemudian selanjutnya akan dijalankan atau disalurkan ke ruangan-ruangan pembuatan produksi sediaan steril ini seperti ini, ruangan ini, dan juga terdapat pula material airlock ini juga terdapat pada ruangan sterilisasi gamma dan etil oksida. Nah, setelah sediaan steril ini telah dibuat, kemudian selanjutnya itu diuji sterilitas
pada ruangan ini, ataupun dapat pula di selanjutnya dapat diproses pada ruangan IPC. Selanjutnya, ketika ruangan telah lulus pada uji sterilisasi, selanjutnya dilanjutkan pada ruangan label dan pengemasan. Nah, disinilah kemasan ini akan dikemas dalam kemasan primer dan sekunder. Kemudian em, ini setelah labeling dan pengemasan selesai, eh, sediaan ini akan disimpan pada tempat penyimpanan seperti ini. Nah, ini terdapat gudang tempat penyimpanan steril dan non steril. Di sini em, sediaan steril yang telah jadi akan masuk. Lalu di area ini di sebelah samping sini di tempat eh, sediaan produk ini keluar untuk segera didistribusikan. Nah, selanjutnya ini adalah alur manusia atau personel. Nah, jadi eh, personel atau pekerja manusia itu dapat masuk melalui pintu depan tentunya. Lalu di sini terdapat bagian-bagian kantor, dapat pula melalui area sebelah kiri. Nah, di sini dapat lalu dan eh, daerah-daerah yang yang ditandai dengan panah ungu. Nah, personel itu ketika hendak memasuki ruangan pembuatan steril itu melalui ruangan ganti, yaitu menggunakan baju antistatis, kemudian terdapat pula anti area dan juga airlock. Di setiap pergantian ruangan pun seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari alur dari tekanan udara yang telah saya jelaskan pada bagian awal tadi. Ruangan dengan tekanan udara yang lebih tinggi itu akan mengalir ke arah ruangan dengan tekanan lebih rendah, sehingga tidak terjadi kontaminan atau udara yang udara itu tidak kembali lagi ke tempat yang tadinya telah steril. Nah, kemudian terdapat pula klasifikasi area yang telah ada di intro tadi itu terbagi menjadi black area, gray area, dan white area. Black area ini biasanya ruangan perkantoran seperti yang bagian-bagian kantor seperti kantin, ruangan-ruangan ini sebelahnya. Terus terdapat pula unclassified area. Unclassified area ini adalah area-area yang tidak diklasifikasikan. Contohnya seperti musola, tempat wudhu, WC di sini, dan parkir, dan lain sebagainya. Kemudian dapat pula white area. Di sini white area itu mencakup kelas A, B, dan C, yaitu lebih tepatnya berada di bawah LAF dan eh, menggunakan peraturan HEPA. Di ruangan white area ini itu mencakup dari bahan ruangan penimbangan itu sendiri, lalu ruangan bahan baku steril, ruangan pembuatan produksi steril tentunya, ruangan laboratorium mikrobiologi, tempat uji sterilisasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini di ruangan white area ini, personel atau karyawan itu wajib menggunakan pakaian antistatik atau pakaian dan sepatu yang tidak dapat melepas partikel. Nah, antara gray area dan white area ini nanti dipisahkan oleh ruang ganti pakaian white dan airlock seperti ini. Nah, seperti itulah alur gambaran pabrik eh, denah pabrik pembuatan steril yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.